Menanggulangi arus mudik Imlek, TRA berencana menambah 287 jadwal kereta dengan 144 gerbong ekstra. Sehari sebelum pemesanan dimulai tanggal 21, kejutan dilontarkan Serikat Pekerja Perkereta Apian Taiwan TRLU. Karena pengumuman sepihak perihal UU korporatisasi dari TRA dikhawatirkan memengaruhi keamanan, TRLU tidak menutup kemungkinan mogok kerja pada masa liburan Tahun Baru Imlek. 然后那么大的运输，我们不容许让列车有一点点任何的一些状况在行车不安全的情况下，我们春节的部分里面完完全全把列车停下来，然后让我们跟交通部好好的谈。 Regulasi terbaru MOTC membagi pemeliharaan kereta TRA menjadi 4 tingkat dengan biaya tingkat 1 dan 2 ditanggung oleh TRA dan tingkat 3 dan 4 oleh pendanaan dari MOTC. Dengan ini anggaran pemeliharaan TRA akan bertambah 2,1 miliar setahun. TRLU pun mengusulkan anggaran seharusnya ditanggung penuh oleh pemerintah. Atas hal ini MOTC sedang bernegosiasi. 那偶尔有一点像家人吵架一样哈，我想说。 马上我们就赶快把它化解。 Aksi mogok kerja sempat terjadi pada liburan Hari Buruh 1 Mei lalu. Tapi karena kondisi pandemi masih sangat gawat, dampak mogok kerja terasa minim. Untuk liburan Imlek pertama pasca pelonggaran pandemi, dampak akan sangat kentara jika transportasi kereta api terhenti. MOTC dan TRA akan meneruskan komunikasi internal untuk mengatasi kendala. Sehari setelah Bank Sentral Jepang atau BOJ mendadak mengumumkan kenaikan suku bunga acuan pada tanggal 20, bursa saham Jepang dan Asia terus mengalami keanjlokan besar. Tapi kurs penukaran yen Jepang banding dolar Amerika naik hingga titik tertinggi untuk 4 bulan terakhir. Apakah akan menimbulkan penarikan uang panas di Taiwan? Pakar berpendapat tekanannya minim. 先前这个日元贬值其实让台湾出口性质跟日本比较相近，比如说像机械业遭受到比较大的一个压力。那现在日元呢开始恢复轨道的话，反而可以让我们的一些相关的业者它的压力呢可以获得一些舒缓。 Pergeseran kebijakan BOJ telah menambah ketidakstabilan pasar pada akhir tahun. Di Taiwan, order ekspor November berturut 3 bulan turun 23,4%. Pertumbuhan tahunan dikhawatirkan negatif. Menurut TIER, kebijakan BOJ disebabkan inflasi 3% yang terdorong modal, sedangkan suku bunga di Taiwan relatif stabil, maka pengaruhnya akan lebih kecil. Tapi menilik adanya kecenderungan berkurangnya order ekspor, ada pejabat Kementerian Ekonomi mengaku 2023 akan menjadi tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Besok 22 Desember adalah Hari Tongzhi, dikenal juga sebagai Festival Wedang Ronde. Sebuah kegiatan membuat ronde digelar di sebuah kompleks perumahan di Desa Lunpei, Kabupaten Yunlin. Targetnya ronde dengan berat total 100 kg. Tongzhi jatuh pada hari titik balik matahari. Makan ronde pada masa Tongzhi adalah tradisi warga Taiwan, melambangkan keharmonisan keluarga, penambahan usia, dan permohonan restu untuk tahun baru yang segera tiba. Di Indonesia, 22 Desember juga dirayakan sebagai Hari Ibu. Maka pada saat warga keturunan Tionghoa merayakan Tongzhi, mangkuk ronde pertama harus disajikan kepada ibu. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah pantai utara California, Amerika Serikat tanggal 20. Gempa dengan pusat di 12 km barat-barat daya kota kecil Ferndale di Humboldt County dengan kedalaman 17,9 km itu mengakibatkan banyak kerusakan, terutama di kota Rio Dale dengan populasi ribuan orang. Kebocoran gas dilaporkan di sejumlah wilayah. Di Ferndale banyak tiang listrik tumbang dan ada 2 bangunan runtuh. Di seluruh wilayah Humboldt, keretakan jalan terjadi di setidaknya 4 daerah. 1 darinya terancam ambruk. Usai terjadi gempa, pihak berwenang menerima sekitar 70 permintaan bantuan darurat. Ada warga yang terjebak, anak-anak luka di kepala dan lansia patah tulang. Survei Geologi Amerika Serikat mengingatkan gempa susulan yang hingga kini tercatat lebih dari 80 kali mungkin berlanjut hingga liburan Natal.